Ritual yang selalu kita rayakan setiap weekend adalah berkelana. Rasanya terlalu membosankan jika kita tinggal di tempat yang cantik, tapi tidak memanfaatkan peluang untuk menjelajah betapa indahnya Nusa Tenggara Barat. Traveling menurutku bukan hanya tentang menjelajah dari satu tempat ke tempat lainnya dan bukan sekedar liburan saja, tapi ada banyak hal yang kita dapatkan melalui perjalanan. Proses yang kita lalui, orang-orang yang kita temui, makanan yang kita makan, wawasan semakin bertambah, pengalaman yang tak terlupakan, dan pastinya kebahagiaan yang mengisi jiwa kita. Sunset dan indahnya kilauan cahaya berwarna kuning menemani perjalanan kita. Destinasi yang akan kami tuju adalah Pulau Lombok. Tepatnya, kami akan mengunjungi Sembalun untuk melakukan pendakian ke Bukit Savana dan Daun. Halo, selamat malam. Udah sampai Savana dan Daun pukul 10:30. Jadi kita langsung trekking malam. Membutuhkan waktu 1 jam perjalanan, itu normalnya. Mudah-mudahan sih nggak sampai 1 jam ya. 45 menit soalnya kita trekking malam. Nggak banyak foto atau video juga. Jadi ya mudah-mudahan 45 menit sudah sampai. Dan semoga nggak ada kendala di jalan. Kita bisa sehat dan selamat sampai tempat camping. Mudah-mudahan juga masih ada tempat sih di atas buat camping, soalnya lumayan banyak kayaknya pengunjungnya. Mantap. Mendaki Bukit dan Daun. Estimasi perjalanan 1 jam. Ya, molor paling kali 2 jam. Gak usah terlalu lama, nanti kita langsung naik aja. Terus kalau di review dari YouTube sih langsung nanjak ya. Fisik langsung dikuras. Jadi kalau capek langsung ngomong, jangan sungkan, jangan gengsi. Ini malam, jadi oksigennya saling rebutan sama pohon-pohon, jadi jangan terlalu dipaksa, nanti blackout nanti malah. Kemudian untuk formasi, Pak Alan nanti standby sini dulu untuk nunggu teman-teman 4 orang yang di belakang. Nanti aku di depan, terus disusul sama teman-teman yang lain, terus Pak Fajar nanti di belakang. Jadi kalau pengen berhenti nanti jalanan, kita diberi keselamatan, kemudahan dalam mendaki ke rumah masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Safety first. Safety first. Pendakian malam pun dimulai. Ya, anggap saja kami adalah kumpulan orang gila yang sudah disiapkan fasilitas nyaman untuk istirahat, tapi kami lebih memilih jalan kami yang sesekali keluar untuk menikmati tidur di dalam tenda dengan cuaca dingin yang menggila. Gunung horor ini. Tema horor. Au mulu. Kak jurit malah. Baru setar bro, udah betis aja keluhannya. Aku teringat ini bre, apa segara anak bre. Kita mau ke savana kan? Kalau puncak
ke sini. Oh iya ada aduh. Kabut. Helmnya. Tim Korea, Bre. Anjay. Cak ke atas. Ada asapnya. Widih. Ayo ikut yang lain. Nanti kalau lagi duduk ini. Gitu. Mulai. Say something. Aman, Mbak. Google satelit. Gimana? Cute mas. Gua dorong. Urusin dulu ya. Dah. Urusin itunya. Selamat pagi dari Savana dan Daun. Kami bangun pukul 5.30 setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh. Rasanya sayang sekali jika vibes pagi di Savana dilewatkan begitu saja. Sambil menikmati vibes pagi, aku menyiapkan makanan untuk sarapan. Dingin, Ben. Dingin tuh aneh ilusi, Ben. Kamu yang semalam begitu ya? Tolong. Salah. Tolong. Tahu gak dia bilang apa? Mbak, aku suka rapper mau. Apa? Aku apa? Suka rapper mau. Iya. Enggak kamu talkin, Ben. Hah? Enggak kamu talkin. Abis itu bilang apa lagi kamu kan? Iya udah ketemu malaikat. Aku paling senang menentukan dan menyiapkan logistik ketika pendakian. Menu sarapan pagi ini cukup simpel, chicken, nugget, sosis, mie sayur, dan buah. Bisa deh. Mie apa itu? Banyak ya? Banyak. Pas wortel juga. Oh, pas mangka. Melukis mangka. Iya dah. Melukis mangka. Karena enggak terlalu mau mancing. Eja, mantap nggak alpukatnya? Keributan. Enak kan? Enak. Baru beres itu. Dibikin dong kan? Kan ada acara mancing ini. Pegang kita. Cepet makannya. Habis itu Apaan? Iya, Bang. masih berasap aja ini. Coba. Masih berasap aja. Ini walaupun ketinggiannya 1.500 tapi dinginnya, masya Allah. Dingin banget. Ini kalau lebih 1 jam bayarnya. Sampai menggigil dinginnya. Betul ya. Savana dan Daun. Dingin banget. Itu rasa ini Makan buah dulu. panas kayak gimana rasanya? Hari ini kita motong buah. Biasanya betul aja motong buah lagi. Menarik banget kontennya. Motong buah skip lari. Iya.
Ambil kontennya pakai aduk. Kayaknya ada orang Panas ini nanti. nanti ya. Depan dia. Aida. Ulangi lagi dari awal, pakai apa baru? Bangun ya, Dak. Ya, kalau dingin mengkeriput ya. Apel mengkeriput dia kalau dingin. Ini ya. Hah? Aku tuh biasa makan aja aku. Mau pasuk mah aku pakai cuci piring aja. Helper ya. Helper 2 lagi. Kira banyak enggak masak. Helper kali. Helpernya itu. Bagi 2 kalau enggak. Bagi kelaman harus 2. Bisa betul Bang. Emang pecah ini. Udah pecah nih, Teh. Telurnya kurang. Iya. Bagian yang aku suka dari camping adalah vibes paginya, dibangunkan oleh suara kicauan burung yang silih menyapa. Saat membuka tenda, melihat tetesan embun dan kabut yang mempesona. Sekalipun dingin, aku tidak mau melewati vibes pagi dengan bangun siang. Sambil menikmati view pagi yang indah, kami menyantap sarapan dengan lahap. Banyak perbincangan seru yang kami bahas, kebersamaan dan kenangan yang luar biasa. Panjang umur untuk persahabatan kita, semoga tak terlupakan untuk masa muda yang penuh petualangan yang seru. Selamat pagi dari Savana dan Daun. Sekarang pukul 9 jamnya. Cuaca udah mulai nampak panas, jadi mesti cepat-cepat. Semalam itu btw dingin banget, kayak udah nggak kuat sedingin itu. Mesti prepare banget jaketnya, kaos kaki, sleeping bag, kayak preparationnya mesti betul-betul. Anyway, Savana dan Daun ini ketinggiannya 1500 mdpl, kurang lebih ya segitu. Bosen gayanya masa gitu mulu, nggak ganti-ganti udah 1 tahun loh. Tapi ini video bukan foto. Trekking lagi. So, jadi setelah selesai trekking Savana dan Daun, sekarang trekking ke pemandian air panas.
Mungkin 30 menit doang sih sampai ke tempat. Lumayan lah, kayak Bukit Macung setengah jam. Oke. Anyway, banyak monyet. Jadi mesti hati-hati dengan barang bawaan kita dan makanan kita. Wah. Aman. Ih, cantik ya. Lihat tuh hijaunya tuh. Kayak lukisan kan. Cantik kan? So guys, muka aku udah kayak kepiting rebus, baju juga udah basah kuyup maraton kita. Jadi sebenarnya ini destinasi kedua yang kita kunjungi, tapi ya nggak semua destinasi itu sesuai ekspektasi ya. Yang sabar ya, udah nyampe ke titik lokasi tempat wisata, tapi balik lagi karena nggak sesuai ekspektasi yang dibayangin guys. Aku nggak mau menjelek-jelekin, mungkin di sebagian turis yang datang ke sini mereka suka dengan tempatnya, tapi untuk aku pribadi kayak nggak dulu deh. Tapi nggak apa-apa, ini kayak lagi mendadak exercise trial running sampai ngos-ngosan, mantap banget. Ini betul udah basah kulit banget sih. Tadi tuh udah trekkingnya lumayan panjang ya, udah nyampe ke lokasi. Oh no, enggak dulu deh, ya udah deh langsung balik lagi. Kita tuh ekspektasinya kan mau mandi di air panas karena habis naik gunung dong, pegel-pegel nih. Ya udahlah, kita tahu di pelang itu, di jalanan itu kayak ada tulisan tempat pemandian air panas. Happy banget kan, kita asik nih mandi di air panas. Lagi Jangan lagi-lagi ke tempat ini. Oke, lanjut iklan tadi. Nah, ternyata ini tuh bukan kayak tempat pemandian air panas, apa ya, tempat-tempat wisata, lebih ke pengobatan. Katanya sih ini tempat pengobatan sih. Buat alami, jadi nggak diapa-apain, Mbak. Udah. Ya, saya akhiri klipnya sampai di sini dan sampai jumpa di petualangan seru lainnya.